Episode 41-45. Pecundang. Saat ini, Su Meng tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Dia seperti anjing liar. Jian Singer mengabaikan Su Meng. Saat ini, deretan mobil mewah berhenti di depan semua orang. Li Kun keluar dari mobil. Pimpinan Kadin pun turun dari mobil. Setelah Li Kun menerima telepon Jian Singer, dia segera memperingatkan semua perusahaan yang terkait dengan keluarga Su. Kemudian, dia segera bergegas ke kamar dagang kota laut dan membawa semua eselon atas kamar dagang ke sini. Dia takut keluarga Su akan menyakiti Jian Singer. Setelah apa yang terjadi sebelumnya, Li Kun melakukan yang terbaik untuk Jian Singer karena dia takut menyinggung orang besar ini lagi. Menurut Li Kun, menghukum keluarga Su kali ini adalah kesempatan terbaik untuk menyenangkan Jian Singer. Setelah Li Kun menyapa Jian Singer dengan hormat, dia memandang Su Daqiang dan Su Meng sambil berkata dengan dingin, "Kalian benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Anda bahkan berani mencari masalah dengan Dr. Jian. Kamu pantas mendapatkan ini." Su Daqiang dan Su Meng diliputi keputusasaan. Li Kun berkata dengan hormat, "Dr. Jian, bagaimana rencanamu menghadapi dua orang ini?" Jian Singer berkata dengan tenang, "Lakukan saja sesuai keinginanmu." Li Kun segera berkata, "Dimengerti." Li Kun memandang ayah dan anak perempuan Su dengan mengejek, lalu berkata kepada Presiden Kamar Dagang Kota Laut, "Ayah dan anak perempuan keluarga Su dicurigai melakukan penipuan komersial. Berapa lama mereka akan dipenjara?" Ketua Kamar Dagang segera berkata, 10 tahun. Li Kun berkata dengan tenang, "Bagaimana itu cukup? Ketika ayah dan anak perempuannya keluar, mereka masih bisa menyakiti orang lain. Pikirkan baik-baik, biarkan ayah dan anak perempuannya tinggal di penjara selamanya." Ketua Kamar Dagang segera berkata, "Dimengerti. Perekonomian kota laut selalu tertinggal dibandingkan kota-kota lain, sehingga orang-orang dari Kamar Dagang ini tidak mendapatkan banyak keuntungan. Keluarga Li selalu mendukung mereka. Sekarang keluarga Li telah meminta Kamar Dagang untuk menyelesaikan tugas ini. Kamar Dagang secara alami langsung menyetujuinya. Semua orang di Kamar Dagang Kota Laut berasal dari keluarga Li." Li Kun berpikir sejenak sebelum berkata, "Ada satu hal lagi. Selain ayah dan anak ini, semua orang di keluarga Su juga harus dihukum. Hanya dengan melihat ayah dan anak ini, Anda dapat mengetahui bahwa tidak ada orang yang tidak bersalah di keluarga Su." Ketua Kamar Dagang mengangguk dan berkata, "Ya. Selama itu ada hubungannya dengan keluarga Su, Kamar Dagang tidak akan membiarkan masalah ini berhenti." Li Kun sangat puas dengan apa yang dikatakan Ketua Kamar Dagang. Li Kun akan berusaha sekuat tenaga melawan keluarga Su. Lagi pula, tidak banyak kesempatan untuk menyenangkan Dr. Jian, jadi yang terbaik adalah bersikap sekejam mungkin. Li Kun berkata dengan tenang, "Karena kamu tahu bahwa keduanya pergi." Ketua Kamar Dagang mengangguk dan meminta seseorang menyeret ayah dan anak perempuan Su ke dalam mobil, seolah-olah mereka adalah dua anjing mati. Setelah Li Kun memandang semua orang, dia berkata dengan hormat, "Dr. Jian, apakah Anda punya instruksi lain? Jika ada orang lain yang perlu ditangani, Dr. Jian, beritahu saya. Saya jamin orang ini akan menyesali kelahirannya." Semua orang gemetar dan tidak berani berbicara. Keluarga Su dianggap sebagai penguasa kota laut, namun kenyataannya mereka berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Lebih mudah bagi Jian Singer untuk menghadapinya daripada menginjak semut. Sebelumnya, Wang Shuai dan yang lainnya mengejek Jian Singer. Sekarang, mereka sangat takut Jian Singer akan menyelesaikan masalah dengan mereka. Jian Singer berkata, "Tidak ada yang lain. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan." Li Kun menjawab dengan hormat, "Ya." Kemudian, Li Kun masuk ke dalam mobil dan pergi. Setelah Li Kun pergi, orang-orang di sekitarnya akhirnya sadar kembali. Semua yang terjadi terasa seperti mimpi. Tidak ada yang mengharapkan keluarga Li untuk secara pribadi membantu Jian Singer menangani ayah dan anak perempuan Su. Sikap hormat Li Kun terhadap Jian Singer sangat mengejutkan. Untuk membantu Jian Singer menangani ayah dan anak perempuan Su, keluarga Li bahkan menggunakan Kamar Dagang Kota Laut. Di CCT, tidak ada seorang pun yang memiliki hak istimewa sebesar itu. Siapapun yang tidak bodoh tahu bahwa keluarga Li berusaha menyenangkan Jian Singer. Hou Junlai bahkan lebih terkejut lagi. Baru saja, dia tidak percaya bahwa kepala keluarga Li datang ke CCT untuk mencari Jian Singer, tetapi kebenaran ada di depannya. Apakah ini masih Jian Singer dari masa lalu? Hou Junlai merenungkannya. Yang lain juga terkejut dengan perubahan pada Jian Singer.
Siapapun yang berani menyinggung perasaannya akan membawa bencana bagi keluarganya. Mereka tidak lagi berani terus mengejek Jian Singer, karena takut mereka akan berakhir seperti ayah dan anak perempuan keluarga Su. Semua orang segera mengepung Jian Singer dan mulai mengumumkan kehadiran mereka. Jian Singer, kamu luar biasa. Bahkan keluarga Li harus mendengarkan pengaturanmu. Saat kami bersekolah bersama saat itu, saya tahu bahwa Jian Singer jelas bukan orang biasa. Saya benar, tentu saja Jian Singer bukanlah orang biasa. Orang buta mana di CCT yang berani memprovokasi Jian Singer sekarang? Itu seperti keinginan mati, menjilat nikmat. Kata-kata mereka penuh dengan sanjungan. Baru saja, sekelompok orang ini mengejek Jian Singer, tapi sekarang, mereka semua berusaha menyenangkannya. Wang Shuai tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Baru saja, dia banyak mengejek Jian Singer. Sekarang, Wang Shuai tidak berani menjilatnya, dia juga tidak berani berbicara. Wang Shuai berkata dengan ketakutan, Junlai, karena kita adalah teman, jika Jian Singer ingin menghukumku nanti, kamu harus membantuku. Wang Shuai sangat takut. Bagaimanapun, dia mengejek Jian Singer sebelumnya. Mungkin Jian Singer akan menghukum seluruh keluarga Wang. Tidak tahu harus berkata apa, Hou Junlai terdiam. Wang Shuai segera menepuk bahu Junlai dengan cemas dan berkata, Junlai, katakan sesuatu. Kami sudah berteman selama lebih dari 10 tahun. Kamu tidak bisa meninggalkanku. Saat Wang Shuai selesai berbicara, sebuah mobil melaju. Konselor dari belakang kemudian keluar dari mobil. Melihat semua orang di kelas, kecuali Hou Junlai dan Wang Shuai, berusaha menyenangkan Jian Singer, dia sedikit terkejut. Konselor berjalan ke depan dan berkata, apa yang sedang kalian lakukan? Saya ingat pada pertemuan sebelumnya, kalian selalu mengejek Jian Singer untuk bersenang-senang. Bagaimana kalian menjadi seperti ini sekarang? Semua orang tampak malu, karena mereka tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Saat itu, konselor memperlakukan Jian Singer dengan cukup baik dan sangat menghormatinya. Namun, setelah lulus, Jian Singer menikah dengan keluarga Hou. Segala sesuatu yang terjadi setelahnya mengecewakan konselor. Konselor merasa bahwa Jian Singer tidak memiliki tulang punggung sama sekali karena dia bergantung pada keluarga Hou untuk mencari nafkah. Oleh karena itu, konselor mengabaikannya setelah itu. Ketika orang lain mengejek Jian Singer, konselor merasa bahwa Jian Singer yang memintanya. Konselor berkata, Jian Singer, saya sangat menghargai Anda saat itu dan berpikir bahwa Anda pasti akan memiliki karir yang menjanjikan setelah lulus. Aku tidak menyangka kamu pada akhirnya memilih untuk bergantung pada keluarga. Ho, konselor berhenti sejenak dan melanjutkan, Anda tidak akan pernah sukses dalam hidup ini. Jian Singer berkata, aku telah mengecewakanmu. Konselor mendengus dan berkata, kamu benar-benar keras kepala. Kudengar keluarga Ho mengusirmu. Jika kamu tidak bekerja keras sekarang, kamu akan diejek oleh semua orang selama sisa hidupmu. Jian Singer tertawa dan tidak mengatakan apapun. Melihat Jian Singer masih tertawa, konselor semakin marah. Wang Shuai, yang selama ini diam, segera maju ke depan dan berkata, Instruktur, Anda salah memahami Jian Singer. Jian Singer adalah orang yang paling mampu di antara kita. Wang Shuai membela Jian Singer. Dia ingin menyenangkan Jian Singer. Semua orang juga mengikuti. Ketika konselor mendengar perkataan semua orang, dia tercengang, tetapi dia masih tidak mempercayainya. Dia merasa semua orang hanya mengejek Jian Singer. Konselor berkata sambil mengerutkan kening, bagaimana mungkin saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Jian Singer? Bukankah kalian mengejek Jian Singer setiap tahun? Ketika semua orang mendengar perkataan konselor, mereka langsung terdiam. Semua orang takut jika mereka mengatakan hal lain dan Jian Singer salah paham, akan sulit bagi mereka untuk menjelaskannya sendiri. Setiap orang harus berpikir dengan hati-hati setiap kali berbicara. Mereka tidak mampu menyinggung perasaan Jian Singer. Jian Singer terhibur dengan penampilan mereka. Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, tidak ada yang bisa dibanggakan. Di CCT, Jian Singer tidak memiliki kekuatan sama sekali. Dia hanya mengandalkan gengsi keluarga Li. Jian Singer masuk ke hotel di tengah-tengah ejekan diri sendiri. Ketika semua orang melihat Jian Singer masuk, mereka segera mengikuti. Hou Junlai ingin langsung pergi, tetapi Wang Shuai menyeretnya dan menolak membiarkannya pergi. Hou Junlai sangat malu dan malu melihat Jian Singer. Hou Junlai telah mengusir Jian Singer,
tapi kemudian dia datang untuk memohon pada Jian Singer ketika sesuatu terjadi pada perusahaan. Setelah hidangan dan anggur disajikan, semua orang mulai makan dan minum. Topik yang mereka diskusikan adalah bagaimana Jian Singer memberi pelajaran kepada ayah dan anak perempuan keluarga Su. Konselor tidak mempercayainya pada awalnya, tetapi melihat betapa seriusnya semua orang, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Meskipun konselor memasang ekspresi tanpa ekspresi, dia sangat senang. Dia biasanya tidak minum banyak, tapi dia minum lebih banyak dari biasanya hari ini karena suasana hatinya yang baik. Alasan konselor begitu prihatin terhadap Jian Singer adalah karena dia memiliki hubungan yang baik dengan ayah Jian Singer saat itu. Konselor ingin mengembangkan bakat Jian Singer, tetapi apa yang dilakukan Jian Singer setelahnya mengecewakan konselor. Jian Singer juga tahu bahwa konselor selalu keras kepala tetapi berhati lembut. Jian Singer mengambil gelas anggurnya dan bersulang kepada konselor. Jian Singer tetap diam. Konselor juga terdiam dan mereka berdua meminum anggur di gelas mereka tanpa suara. Bahkan Jian Singer sendiri tidak tahu apakah dia bahagia atau tidak. Mereka minum satu demi satu gelas. Saat ini, telepon Hou Junlai berdering. Itu adalah telepon dari Ibu Junlai. Dia berkata, "Junlai, kamu di mana? Ini sudah sangat larut. Kenapa kamu tidak kembali?" Hou Junlai berkata, "Saya sedang mengadakan pertemuan dengan teman-teman sekelas saya. Aku akan kembali lagi nanti." Ketika Ibu Hou Junlai mendengar tentang reuni kelas, dia langsung bertanya, apakah Jian Singer ada di sana? Setelah hening beberapa saat, Hou Junlai berkata, dia juga di sini. Dengan itu, Hou Junlai menutup telepon. Hou Junlai memandang Jian Singer, tapi kemudian dia segera membuang. Muka, Wang Sui berbisik, "Junlai, menurutku kamu dan Jian Singer cukup cocok. Apakah kamu ingin pergi ke sana dan minum bersama Jian Singer?" Jian Singer memaksakan senyum, tapi Hou Junlai berkata, "Tidak perlu." Wang Sui berkata, "Junlai, bukannya aku ingin mengkritikmu, tapi mengapa kamu menceraikan Jian Singer saat itu? Lihat, bahkan keluarga Li harus mendengarkan Jian Singer sekarang. Jika Anda tidak menceraikan Jian Singer, Anda tidak akan berada dalam situasi seperti ini sekarang." Sebelumnya, Wang Sui pernah mengatakan bahwa Junlai bercerai adalah hal yang baik. Sekarang, Wang Sui berkata akan lebih baik jika mereka tidak bercerai. Hou Junlai tetap diam, tidak ada yang perlu dikatakan. Ada dua alasan mengapa Junlai ingin menceraikan Jian Singer. Pertama, Hou Junlai selalu sibuk dengan urusan perusahaan, tapi Jian Singer tidak bisa membantu. Hou Junlai merasa sangat lelah dan ingin mencari wanita yang bisa membantunya. Kedua, Ibu Hou Junlai mengomelinya agar menceraikan Jian Singer secepat mungkin setiap hari. Hou Junlai tidak tahan lagi, jadi dia menceraikan Jian Singer. Begitu saja, keduanya bercerai. Namun kini, Hou Junlai sangat menyesalinya. Semua orang di keluarga Hou juga menyesalinya, terutama Ibu Hou Junlai. Sudah banyak botol anggur kosong di depan Jian Singer, tapi dia tidak berniat berhenti dan terus minum. Tentu saja, ini bukan karena Hou Junlai. Alasan mengapa Jian Singer minum begitu banyak adalah karena orang tua dan saudara laki-lakinya meninggal secara tidak adil. Saat itu, Jian Singer memiliki konflik dengan seseorang di sekolah, jadi sekolah mengatakan bahwa mereka ingin mengeluarkan Jian Singer. Ketika orang tua Jian Singer mengetahuinya, mereka segera berangkat ke sekolah bersama saudara laki-laki Jian Singer. Dalam perjalanan, orang tua dan saudara laki-laki Jian Xing bertemu dengan seorang pembunuh dan terbunuh. Demi menutupi kebenaran, si pembunuh bahkan membakar mayatnya dengan bensin. Saat orang tua dan saudara laki-lakinya ditemukan, tubuh mereka sudah hangus. Masalah ini adalah masalah utama Jian Singer. Jian Singer percaya bahwa jika dia tidak melakukan kesalahan, orang tua dan saudara laki-lakinya tidak akan meninggal. Meskipun dia mengetahui bahwa para pembunuh itu telah lama bersiap untuk menyerang orang tua dan saudara laki-lakinya, dan bahwa kematian mereka bukanlah kesalahannya sendiri, Jian Singer masih menyalahkan dirinya sendiri dan hidup dalam rasa bersalah setiap hari. Ketika dia memikirkan adik laki-lakinya, yang masih sangat muda, hati Jian Xing sangat sakit hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Hari kecelakaan orang tua dan saudara laki-lakinya adalah hari ulang tahun saudara laki-lakinya. Jian Singer bahkan secara khusus menyiapkan hadiah ulang tahun untuk kakaknya. Ketika semua orang melihat Jian Singer minum tanpa henti, mereka tahu bahwa suasana hatinya sedang buruk. Namun,
Tidak ada yang berani menghalanginya. Seorang anak laki-laki berdiri dan berjalan menuju Jian Singer. Anak laki-laki ini bernama Namong Yi. Dia tampan dan selalu berfantasi untuk menikahi wanita kaya suatu hari nanti. Namun, dia terlalu sombong sehingga dia tidak pernah berhasil. Sekarang, Namong Yi merasa ini adalah kesempatan bagus. Namong Yi mengangkat gelas anggurnya dan berkata sambil tersenyum, membosankan sekali minum sendirian, jadi aku akan minum bersamamu. Saat dia berbicara, dia mendentingkan gelas anggurnya dengan gelas Jian Singer dan meminumnya dalam satu tegukan. Kemudian, dia mengambil botol anggur dan mengisinya kembali. Namong Yi berkata, menceraikanmu adalah kerugian Hou Junlai. Tidak perlu bersedih atas bajingan itu. Itu tidak layak. Namong Yi merasa alasan Jian Singer minum begitu banyak adalah karena Hou Junlai. Jian Singer sedikit mabuk, jadi dia tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Namong Yi sama sekali. Namong Yi tidak membuang waktu. Dia berkata langsung, saya juga lajang sekarang. Kita bisa mendaftarkan pernikahan kita besok jika kamu bersedia menikah denganku. Ini adalah salah satu dari sedikit peluang bagi Namong Yi untuk menikah dengan keluarga kaya, jadi tentu saja dia tidak bisa melepaskannya begitu saja. Saat ini, Ibu Hou Junlai masuk ke kamar pribadi dan kebetulan mendengar apa yang dikatakan Namong Yi kepada Jian Singer. Ibu Hou Junlai tahu tentang hubungan Jian Singer dengan keluarga Li, jadi dia tentu saja tidak bisa membiarkan Namong Yi memanfaatkan situasi ini. Tamparan, Ibu Hou Junlai menamparkan Namong Yi. Ibu Hou Junlai berkata dengan marah, sampah sepertimu ingin bersama Jian Singer. Apakah kamu tidak tahu bahwa Jian Singer adalah menantu keluarga Hou? Ekspresi orang gila Namong Yi sangat jelek saat dia berkata dengan marah, kamu gila, kamu sangat tidak masuk akal. Keluargamu telah mengusir Jian Singer, jadi Jian Singer bukan lagi menantu keluargamu. Apa hakmu untuk memukulku? Ibu Hou Junlai berkata, bahkan jika Jian Singer bukan lagi menantu dari keluarga Hou, kamu tidak layak untuknya. Ibu Hou Junlai selalu bersikap tidak masuk akal. Namong Yi tidak bisa berargumentasi dengan Ibu Hou Junlai. Hou Junlai tidak menyangka ibunya datang ke sini akan menimbulkan masalah, jadi dia segera pergi karena malu ketika tidak ada yang memperhatikan. Melihat Ibu Hou Junlai adalah seorang yang cerdik, Namong Yi pun pergi. Ibu Hou Junlai tidak melihat Hou Junlai, jadi dia meneleponnya. Saat ini, Jian Singer sudah mabuk dan baru bangun keesokan harinya. Setelah Jian Singer membuka matanya, dia tercengang. Dia sebenarnya terbaring di kediaman keluarga Hou. Jian Singer segera menyadari bahwa ini adalah kamar Hou Junlai. Setelah menikah dengan Hou Junlai, Jian Singer tidur di kamar ini hanya pada hari pernikahan. Setelah mereka menikah, apalagi berbaring di sini, bahkan berdiri di depan pintu kamar pun akan membuatnya dimarahi oleh Ibu Junlai. Saat ini, di lobi bawah, Hou Xiaoyu melihat ke atas dari waktu ke waktu. Ayah Hou Junlai mengerutkan kening pada Ibu Hou Junlai dan Hou Xiaoyu saat dia bertanya, apa yang terjadi? Ibu Hou Junlai berkata, Jian Singer minum terlalu banyak di reuni kelas kemarin dan hampir dibawa pergi oleh seorang bajingan. Saya sedikit khawatir, jadi saya meminta Xiaoyu untuk membawa Jian Singer kembali bersama saya. Dia ada di kamar Junlai. Ekspresi ayah Hou Junlai berubah drastis. Kalian membuat masalah. Ibu Hou Junlai berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak membuat masalah. Jian Singer bukanlah orang biasa sekarang. Bahkan keluarga Li harus menghormatinya. Saya sudah memikirkannya. Saat Jian Singer bangun, saya akan berbicara baik dengannya. Kita harus menyatukan kembali Jian Singer dan Hou Junlai. Ibu Hou Junlai sangat menyesalinya. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan ini untuk menjadikan Jian Singer menantu keluarga Hou lagi. Ayah Hou Junlai berkata dengan ekspresi malu, kaulah yang memaksa mereka bercerai. Mengapa kamu menyesalinya sekarang? Apakah kamu ingin keluarga Hou menjadi lelucon bagi semua orang? Junlai belum kembali kemarin dan masih belum kembali. Itu semua karena kamu membuat masalah di sini. Jika aku jadi Junlai, aku juga tidak akan berani kembali. Ayah Hou Junlai gemetar karena marah. Sebaliknya, Ibu Hou Junlai berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Saya akan mencoba membujuk Junlai. Hou Xiaoyu menambahkan, ayah, kakak ipar sangat cakap. Jika kamu membiarkan kakakku menikah lagi, kakak ipar akan membantu keluarga di masa depan. Keluarga Hou pasti akan segera menjadi keluarga teratas di CCT. Setelah dia mendengar kata-kata ini,
wajah ayah Hou Junlai menjadi pucat dan dia tetap diam. Ibu Hou Junlai tiba-tiba memikirkan sesuatu. Setelah dia berdiri dari sofa dan berlari ke dapur, dia berteriak, "Ah! Saya membuat sup ayam untuk Jian Xing'er. Saya hampir lupa. Xiao Yu, minumlah obat mabuk yang kubeli sebelumnya. Saat Jian Xing'er bangun, berikan dia untuk diminum. Jangan lupa." Hou Xiao Yu tidak berani lalai dan segera pergi mencari obat mabuk. Ibu Hou Junlai belum pernah memperlakukan Jian Xing'er sebaik ini sebelumnya. Ketika Jian Xing'er keluar dari kamar Hou Junlai, dia mendengar percakapan mereka. Jian Xing'er mencibir dan berjalan ke bawah. Ketika Hou Xiaoyu melihat Jian Xing'er, Hou Xiaoyu segera maju dan menyapanya dengan hangat sambil berkata, "Kakak ipar, kamu sudah bangun." Jian Xing'er mengabaikan Hou Xiaoyu dan meninggalkan rumah keluarga Hou. Ibu Junlai keluar membawa sup ayam. Melihat Jian Xing'er telah pergi, dia melampiaskan amarahnya pada Hou Xiaoyu. "Apa yang sedang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa membiarkan Jian Xing'er pergi? Aku bekerja sangat keras untuk membawa kembali Jian Xing'er, tapi aku bahkan tidak sempat berbicara dengannya tentang pernikahan lagi." Hou Xiaoyu berkata dengan ekspresi sedih, "Kakak ipar mengabaikanku." Ayah Hou Junlai melihat ke arah ibu dan putrinya sambil berkata dengan marah, "Baiklah. Karena kalian berdua memperlakukan Jian Xing'er seperti itu saat itu, jika saya adalah Jian Xing'er, saya akan mengabaikan kalian sekarang. Jangan terus menimbulkan masalah. Percuma saja." Ibu Hou Junlai berkata, "Kita bisa memperlakukan Jian Xing'er dengan lebih baik di masa depan. Selama Jian Xing'er bisa menikah lagi dengan Junlai, saya bersedia melakukan apa saja. Jian Xing'er adalah menantu perempuan keluarga kami. Aku pasti tidak akan membiarkan siapapun merebutnya." Fakta bahwa Jian Xing'er membantu Junlai menunjukkan bahwa Jian Xing'er masih mencintai Junlai. Ekspresi ayah Hou Junlai yang tidak dapat disembuhkan berubah menjadi lebih buruk lagi dan dia berkata, "Kamu benar-benar putus asa." Ibu Hou Junlai tidak keberatan dan dia memikirkan apa yang harus dilakukan agar Jian Xing'er menikah lagi dengan Hou Junlai. Hou Xiaoyu berkata, "Bu, menurutku sangat mudah untuk menyatukan kembali adik iparku dan kakakku. Kita hanya perlu memikirkan cara agar mereka berdua lebih sering bertemu. Besok adalah festival pertengahan musim gugur, hari reuni keluarga. Minta kakak ipar untuk datang dan merayakannya bersama kami." Ketika Ibu Junlai mendengar ini, dia berkata dengan gembira, "Xiaoyu, ini ide yang bagus." Ibu Hou Junlai berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Jika Jian Xing'er setuju, itu berarti Jian Xing'er ingin kembali ke keluarga Hou. Jika kami meminta maaf lagi, Jian Xing'er mungkin akan kembali ke keluarga Hou." Hou Xiaoyu segera berkata, "Bu, saya akan mengundang kakak ipar besok." Hou Xiaoyu juga ingin menjilat Jian Xing'er. Perusahaan kecil Hou Xiaoyu sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika mereka memiliki hubungan yang baik dengan Jian Xing'er, akan mudah bagi perusahaan Hou Xiaoyu untuk mendapatkan uang dengan bantuan Jian Xing'er. Hou Xiaoyu telah merencanakan segalanya. Sekarang, dia baru saja meminta bantuan Jian Xing'er. Saat ini, Hou Junlai kembali ke rumah. Ibu Junlai segera menuangkan segelas air dan menyerahkannya kepadanya sambil berkata, "Junlai, kamu pergi kemana? Mengapa kamu tidak pulang pada malam hari? Jian Xing'er cukup luar biasa sekarang. Kami sudah membahasnya. Kami setuju untuk mengizinkan Anda dan Jian Xing'er menikah lagi. Saya berencana mengundang Jian Xing'er ke rumah kami besok untuk liburan." Hou Xiaoyu berkata, "Saudaraku, aku tahu kamu peduli dengan reputasimu, jadi ibu dan aku bisa menangani masalah ini. Anda tidak perlu melakukan apapun." Hou Junlai berkata, "Kalian bisa melakukan apapun yang kalian mau. Itu tidak ada hubungannya denganku." Dengan itu, Hou Junlai kembali ke kamarnya. Setelah Hou Xiaoyu melihat Hou Junlai naik ke atas, dia berkata, "Bu, kakakku sepertinya sangat tidak bahagia. Apa yang harus kita lakukan?" Ibu Hou Junlai berkata, "Tidak apa-apa. Jangan khawatir tentang dia. Kami akan melaksanakan rencana awal kami. Apakah kami berhasil kali ini terserah Anda. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, kamu harus membawa pulang Jian Xing'er untuk merayakan festival ini." Hou Xiaoyu mengangguk. Setelah Jian Xing'er kembali ke villa, dia duduk di sofa. Sang Guanding sedang minum anggur merah. Saat dia melihat Jian Xing'er kembali, Sang Guanding berkata, "Mantan ibu mertuamu punya banyak tipu muslihat. Melihatmu minum terlalu banyak, dia membawamu kembali dan bahkan berkeliling untuk memamerkan bahwa kamu adalah menantu keluarga Hou.
Dia bahkan pamer di depan penjaga lingkungan. Jian Singer secara alami mengetahui seperti apa Ibu Hou Junlai. Jian Singer tidak terkejut Ibu Hou Junlai melakukan hal seperti itu. Jian Singer berkata, "Bagaimana kamu tahu? Apakah kamu mengikutiku?" Melihat Jian Singer sangat tidak bahagia, Sang Guanding segera mengubah topik dan berkata, "Kamu tidak benar-benar berencana untuk menikah lagi dengan Hou Junlai, kan?" Jian Singer berkata dengan tenang, "Mengapa kamu begitu peduli dengan masalahku?" Sang Guanding tersenyum nakal dan berkata, "Karena, aku menyukaimu." Jian Singer tercengang saat mendengar jawaban ini. Jian Singer merasa bahwa Sang Guanding hanya bercanda, jadi dia tidak menganggapnya serius sama sekali dan kembali ke kamarnya. Jian Singer terlalu banyak mabuk saat reuni kelas, jadi dia perlu istirahat lebih banyak. Sang Guanding melihat sosok Jian Singer yang pergi dengan ekspresi kecewa. Sang Guanding mengumpulkan keberaniannya untuk mengaku, tapi Jian Singer sebenarnya mengabaikannya. Sore harinya, Jian Singer bangun dan pergi mencari seseorang. Itu tidak lain adalah konselor universitas. Ketika ayah Jian Singer masih hidup, konselor dan ayahnya memiliki hubungan yang sangat baik. Jian Singer berpikir bahwa dia mungkin dapat menemukan beberapa petunjuk dari konselor. Konselor tersebut pensiun tahun lalu dan sekarang menjalankan pabrik sederhana. Jian Singer pernah ke pabrik ini sebelumnya, tapi dia pernah dimarahi oleh konselor di sana. Setelah itu, dia tidak pernah ke sana lagi. Kali ini, dia mencari konselor tidak hanya untuk menyelidiki kematian orang tuanya, tetapi juga untuk membantu konselor tersebut. Hal ini juga dapat dianggap sebagai imbalan atas bimbingan yang diberikan konselor selama bertahun-tahun di universitas. Jian Singer selalu menjadi mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Meskipun konselor telah memarahi Jian Singer dalam beberapa tahun terakhir, Jian Singer masih sangat berterima kasih atas pengasuhan konselor. Jian Singer memanggil taksi dan bersiap membeli sesuatu sebelum mengunjungi konselor. Saat dia hendak masuk ke dalam mobil, teleponnya tiba-tiba berdering. Jian Singer mengangkat teleponnya. Itu dari Li Kun. Li Kun memberitahu Jian Singer bahwa dia telah selesai berdiskusi dengan Tianmei Corporation. Selama Jian Singer setuju, dia bisa membelinya sekarang. Selain itu, dia akan membeli 10 perusahaan lain dan menggabungkannya dengan Tianmei Corporation.